Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlalu jengat, terlalu tidur. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mana kering. Halo. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ahlil jud. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah syukur nikmah datang ngersanipun Allah atas pinten-pinten nikmat ingkang kanugrahan datang kula panjenengan pinaringan anugerah ngarupi sehat, ngarupi kesempat sehingga saged nderek nguri-nguri majelis ingkang mulya, majelis Al-Qur'an. Mugi-mugi angsal syafaati lan barokah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik, sekarang masuk 102 nggih. 104 nggih. Hah? Kemarin 101
Oh, alhamdulillah. 104. 100 masuk 104. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Banyak dengungnya ini ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang dengung cuma mungkar itunya ya. Wayat hauna tidak dengung. Wayat hauna 'anil munkar. Coba. Wayat wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Lanjutannya wala takunu kalladzina tafarraqu wala takunu kalladzina tafarraqu. Ini panjangnya sama, la ku nu di ku sama. Wala takunu kalladzina tafarraqu wala takunu kalladzina tafarraqu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd. Nun mati ketemu ba, iklab tidak cepat, masih dengung itu. Ada mim kecil di atasnya ya. Itu semestinya mim kecil itu ada di atasnya ba. Karena nun mati ketemu ba itu mingkem. Sehingga di atasnya ba itu dikasih mim kecil. Ya. Kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd. Ya. Kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd. Ya. Khotnya jelas nggih. Wa ikhtalafu Waktalafu. Bisa? Coba sudah.
ya, ya, belajar ngorok nih. Khakhikubah. Khakhikubah. Nah, jadi belajar ngorok. Amin. Ngorok, bisa ngorok. Ya, tidur. Tiap. Wah. Kurang coba. Kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd. Coba. Kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd. Lupa tak minum tadi. Baik. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat. Ada nununya ya. Bayinat. Loh. Tati tubat. Ayo. Jangan langsung meledos, ditahan dulu. Bayinat. Oh. Coba. Nak meledos ini, nak ban kempus. Mim ba'di ma ja'ahumul bayinat. Mim ba'di ma wa ulaika lahum adzabun azim. Jadi tak dengung ya, tanwin ketemu ain idhar. Adzabun azim dari wa ulaika. Wa ulaika lahum adzabun azim. Wa ulaika lahum adzabun azim. Baik, alhamdulillah hadirin. Makharijul huruf itu yang penting, bagaimana mengeluarkan huruf. Wal takum, dan jadilah atau bisa dimaknai hendaklah ada ya. Sama dengan kana yakunu, hendaklah ada. Wal takun, dan hendaklah ada. Minkum, di antara kalian. Ada apa? Ummatun, suatu umat, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu perkumpulan umat yang apa? Yada'una, mereka menyeru, mereka mengajak, mereka berdakwah ilal khairi,
kepada kebaikan. Ajak, hendaklah ada di antara umatku, umat Nabi, yang menyeru orang, mengajak kepada kebaikan. Jo sampai ka ono, harus ada di antara mereka yang ajak-ajak pada kebaikan. Ajak-ajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna, dan mereka menyuruh bil ma'ruf, dengan kebaikan. Ini sebenarnya Allah kepingin membentuk suatu asistensi, penyambung dakwah Rasul, penyambung lidah Rasul. Jadi para penyeru-penyeru itu, para dai-dai, para mubaligh itu sebenarnya adalah penyambung lidah Rasul, yang memang diharapkan dibentuk begitu oleh Allah, disuruh begitu. Wa ya'muruna, dan mereka menyuruh bil ma'ruf, dengan kebaikan. Bukan hanya itu, wa yanhauna, dan mereka melarang atau mencegah anil mungkar, dari yang mungkar. Nah, di negara kita ini diakui atau tidak, kebanyakan amar ma'rufnya ketimbang nahi mungkarnya. Padahal harus imbang. Di Indonesia kita lihat, namanya amar ma'ruf, Pak, bahkan berlomba-lomba kan pada kebaikan, berlomba-lomba bangun masjid, berlomba-lomba ini, aduh, kebaikan-kebaikan. Tapi sedikit yang melarang kemungkaran, sedikit yang melarang kemungkaran. Kalau ada mubaligh berusaha begitu, tangkap, penjara. Ini kelemahan di negara kita. Wa yanhauna 'anil mungkarnya sedikit. Karena oleh pemerintah, apalagi pemerintahannya anti kritik, waduh, main tangkep. Ada yang vokal, padahal itu menyelamatkan. Padahal kita ini butuh yang vokal-vokal itu, biar bersuara anil mungkar. Malah ulama yang memilih wa yanhauna anil mungkar ini dibenci. Habib Rizik itu ulama-ulama yang di bidang anil mungkar. MPI dibubari, ulamanya ditangkepi. Ini keliru. Ini justru kita berterima kasih. Mesti nih pakai akal sehat gitu. Menclek semua. Akhirnya nggak ono sih. Wa yanhauna 'anil mungkar. Yang berjalan sementara ini adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ulama yang wa yanhauna 'anil mungkar dipenjara, dibenci, organisasinya dibekukan. Nah, ini gimana? Mestinya berterima kasih, sehingga kemungkaran-kemungkaran di Indonesia ini biar habis. Malah justru ulamanya ditangkepi. Kaono mana yang wayan hauna anil mungkar ini? Maka tinggallah ulama-ulama yang bisa dikena fulus, sehingga anggaikan macan itu sudah tidak bertaring, taringnya diputul pakai amplop itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Malah menjilat, ya, malah apa, membela
kemungkaran yang dibuat oleh pemerintah. Tak berkutik sudah. Nah, ini naudzubillah subhanahu. Makanya inilah pentingnya memilih pemimpin yang beriman. Memilih pemimpin yang beriman. Jangan memilih pemimpin yang menjilat penjajah katanya. Yang ditindas siapa? Yang dibela siapa? Kan gitu. Yang terzalimi Palestina, yang dibela Israel. Ini utaknya didengkul. Maka oleh ulama-ulama yang tadi mengarep amplop tadi bil ma'ruf tok itu, wah itu tidak mau berkutik, tidak bersuara, tidak bersuara. Naudzubillah subhanallah. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita ini mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa lihat mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, itu biar ketok gitu. Wa yanhauna 'anil munkar, tidak ada, sedikitlah, andaikan ada tanggapi. Masya Allah, Masya Allah. Di mana-mana ini, di negara manapun ini, ulama-ulama yang berusaha nahi mungkar itu ya di penjara. Kayaknya enggak sekarang sih, dulu juga gitu. Ya sudah berakar. Wa ulaika, dan mereka itulah orang-orang yang ngajak-ajak kepada kebaikan, orang-orang yang amar ma'ruf, mereka yang nahi mungkar, humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah. Ya, jadi kecil-kecilan dulu, dari pemerintahan RT itu dulu. Ada pemerintahan RW, ada pemerintahan kelurahan. Jadi yang dari kecil dulu, Pak. Misalnya amar ma'ruf di RT, ajaklah kebaikan. Ya, ono sing gak kena itu namanya nahi mungkar. Kita harus mengingatkan, wah ini gak bener, kudune ngene. Itu namanya bagian dari nahi mungkar. Dari yang kecil dulu, dari yang tempat yang kecil dulu. Nahi mungkar, kosan lanang ngejak itu nginep di situ, gimana ini? Nah ini kan melihat kemungkaran, Tapi hal-hal yang kemungkaran ini tidak boleh lalu kemudian kita ghadab. Apa ghadab itu, Pak? Menuduh berzina. Tak boleh menuduh berzina. Selama kita tidak melihat sendiri dan membawa 4 orang saksi, tak boleh kita lalu menuduh sembarangan, itu tak boleh. Ya, dulu itu ada cerita lagi. Kamari berat. Dulu itu ada orang perempuan, pekerjaannya itu larut malam, gonta ganti yang jemput, kadang dijemput Robicon yang MM-an itu harganya, nanti dijemput Alphard, minimal di
dijemput, bukan apa itu, Pajero putih, Pajero ya betul enggak mau jemput. Enggak. Jemput bolak-balik gitu, sehingga di benak orang-orang sekitar itu bahwa dia zina, pelacur. Padahal kita dalam Islam tidak boleh langsung nuduh. Boleh jadi yang jemput Pak Lie, yang jemput Ponaani, kita tidak tahu. Jangan langsung nuduh. Oh, pekerjaan wong iku tidak boleh. Suatu saat perempuan yang pulang larut malam terus itu, macak menor, rok mini dan sebagainya, sehingga mereka menyangka nggak karu-karuan, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dilarang dalam agama ghadab, menuduh, tak boleh. Akhirnya dimandiinlah jenazahnya. Ada satu ibu-ibu yang melok mandiin. Pas mandiin, nyabunin, ngono ane itu ditepuk ngene lho. Iki sing gak ana karine wong lanang. Iku ne dipukul ngene, dikepuk ngene. Qadarallah. Tangan ibu tadi itu dicokot, gak iso ditarik. Iso nyokot dengan qadarallah. Diginikan, cokot, cokot. Gak iso nah, ini tutupin sewek biasa lek mandiin ya. Nah itu dicokot tangan ibu tadi itu, sing nuduh tadi itu, ghadab tadi itu. Liyane wis mari kabeh, sing nyiram sikile wis mari, sing ngeramasi kepala wis mari, nganu tangane mari. Ibu itu ngene, ayo Bu, gak iso dicopot. Lah apa? Akhir ulama-ulama, lah apa iku? Rame ulama-ulama datang, kiai-kiai datang, apa ini? Basul masail barang. Gak ngaku juga, enggak apa-apa, gak bisa ditarik. Akhirnya suatu saat, ini zamannya Imam Malik masih kecil ya. Imam Malik itu masih kecil tapi sudah alim. Datang pemuda tadi. Napa ayu? Nak apa? Anu tat. Masih kecil ya. Enggak apa-apa tat. Kaisa. Pasti ada apa-apa ini. Tak bisa. Aku mek mandiin tok. Gak mungkin dicokot ngono. Mek mandiin tok. Pasti ada kata-kata yang tidak benar dari kamu, katanya Ustaz muda tadi itu, Imam Malik. Akhirnya ngaku, iya tadi pas mandiin itu aku mukul ngono ane, terus aku dicokot. Lah pasti kamu ngomong-ngomong, bicara apa saat mukul itu nih? Aku ngomong gini, iki sing gak tahu apa dek taden reng lake reng apanya mana dek karin reng lake reng iku wae tadok karin reng lake langsung cokot. Berarti kamu menuduh bahwa perempuan ini perempuan tidak benar. Iya tak. Langsung oleh Imam Malik difatwakan kalau ghadab, menuduh ghadab itu lebih parah dosanya daripada berzina. Caranya gimana? Dicambuk. Ibu tadi tuh cambuk. 8 sama Nina marah
80 kali. Congweng. Kesakitan kan, sudah dicokot tangannya. Ya, dikepuin. Memang aturan fikihnya begitu, Pak. Sampai 80 kali dicambuk baru lepas. Subhanallah. Subhanallah. Tidak boleh nuduh sembarangan, itu tidak boleh. Dalam Islam, iya orang. Kita tidak bisa nuduh dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Tidak boleh mendatangkan 4 orang saksi pun kita kesulitan. Dan itu podo delok kabeh. Nah, harus gitu syaratnya, berat syaratnya. Kalau enggak, diam. Akhirnya setelah dicambuk ibu tadi itu baru lepas. Memang Imam Malik alim fikihnya, dengan cara-caranya dipraktekkan begitu. Campur tangannya apa punggungnya? Yang dicampur tangannya apa punggungnya? Ya terserah wongnya pokoknya, tapi jangan kepala ya. Bah gegere, bah bokonge, bah pupune cambuk 80 kali baru lepas. Nah, itu baru bisa dikafanin, baru kemudian disolati. Jadi menurut pandangan mata kulon jenengan wis elek, wis negatif wis. Tapi justru kadang-kadang tidak benar. Ada lagi seorang wali maca preman bendino beli minuman keras bawa pulang. Bendino, Pak, sehingga masyarakat menuduh dia pemabuk. Toko mana yang gak dibeli sama dia? Ambil toko 10. Besoknya di kono toko jualan minuman keras diambil 10. Bendino. Akhirnya meninggal dunia. Gak satu pun yang mau memandikan. Digeledak di pinggir jalan. Ada khalifah mimpi tentang orang itu butuh bantuan. Dalam mimpinya, kamu yang harus mandiin, kamu yang harus nyolatin. Datang khalifah itu melihat, wah ini benar ini. Loh, kenapa ya khalifah? Ini pemabuk, ini bajingan, ini waduh, komentarnya gak enak masyarakat. Gak apa-apa, semandiin, sholatin. Sebelum disolati, dia antarkan mayit ini ke rumahnya, ditunggu sama keluarganya. Nangis istri anaknya, kalau sing ngereken, ternyata khalifah yang mereken, bawa pulang. Setelah nyampe rumah ditanya, Bu, apa benar bapak ini pemabuk? Begini khalifah, saya sudah melarang begitu, beli-beli seperti itu nanti disangka pemabuk. Betul bapak ini beli botol-botol itu, arak-arak semua, tapi dibuang di WC untuk mengurangi apa? Maksiat-maksiat, biar orang mau mabuk gak ono wis diborong wong iki. Dibuang, Pak, ternyata. Loh, menurut pandangan masyarakat napa wau? Dia pemabuk, dia bajingan. Padahal kenyataannya di mata istrinya botol-botol ini, minuman-minuman keras itu dibuang di WC. Untuk apa? Mengurangi maksiat. Pada waktu itu yang terkenal mabuk di daerah itu. Khalifah itu kemudian habis mandiin, ngafanin, terus nyolati. Keluar dari rumah, pidato. Wong-wong sing gak gelem, ini waliullah, ini orang yang taat, orang yang ahli ibadah, ini orang soleh, dan sebagainya. Diceritakan, walau wong mabuk ae kok
bendino toko itu dibuang, terus dijelaskan. Makanya tidak boleh intinya apa? Menuduh. Walaupun mata kita melihat welek, ternyata dalam kenyataan belum tentu. Masya Allah. Wingi di TikTok saya ada kisah drama pendek. Orang laki-laki tunangan, mertuanya ini gak setuju calon mertuanya. Bapak sing wedok kuasa aduh pokoknya gak karo-karo. Sing anake sing wedok niki cintanya sekonyong-konyong kotor. Cintanya sekonyong-konyong kotor, bahkan bukan harta dia, nyawa pun taruhannya. Kak popo aku dibenci bapakku dewi, yang penting aku sama emas itu. Ada syarat. Kon melunasi uang 50 miliar dulu baru kamu kembali. Ini Pak, kono wong iku utang nang aku tagihan sampai kamu dapat 50 M itu. Kata anak perempuan tadi itu, tunangannya yang di, waduh Pak, itu gak mungkin, itu bajingan tok dek kono, bisa-bisa pulang mayat ini calonku. Terus kata si calon ini, gak apa-apa dek, tak latih nih. Dia itu ahli perang, ahli apa? Ahli silat, ahli ini macam-macam. Begitu nyampe dalam perjalanan melihat adik kandungnya ini dizolimi orang Pak, kerja di suatu tempat dolim. Dia sebelum nyampe ke tujuan nagih tadi itu, dia leren di menyelamatkan adik kandungnya dulu. Si perempuan tadi itu nyuruh orang membuntuti jok sampai celaka calon tunangannya itu. Lah kok di tengah jalan bersama cewek loh, ketok ya, ketok di matanya itu perempuan cantik, dipeluknya, dipegangnya, diselamatkan oleh si tunangannya di video Pak. Nah ini zaman sekarang ya, video Pak. Dikira selingkuh, wis ketok moto ini, kirim share ke calonnya, nangis, stres, ngeblak, gak tahu terusanin mati napa boten, durung tak setel maneh. Terus ini apa? Ini pelajarannya apa ini? Melihat dengan mata sendiri ternyata juga belum tentu benar, karena yang dia peluk adalah adik kandungnya, bukan orang lain. Nah ini pelajaran-pelajaran seperti ini Islam mengajarkan jangan mudah menuduh. Jangan mudah menuduh. Terkadang dari mata sendiri, mata kepala sendirinya lihat benar kelihatannya, tapi ternyata masih keliru Pak. Apa maneh gak ketok moto, apa maneh si jarene. Lek benci Pak, sampai ubun-ubun. Ditanya, kon anu dhewe ta? Lho jarene. Wong sik jarene lho. Caan. Mbah, pala ngomku. Ya kembali ke tadi ya. Apalagi menuduh zina. Copot tangan. Wong biasa gak iso. Biasa gak iso nyokot itu nyokot sampai gak iso ditarik. Ya Allah, kuasanya Allah. Lalu dicambuk sih baru bisa lepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini kisah nyata, bukan kayak drama tadi, tapi ini kisah nyata. Di zamannya Imam Malik masih muda, di zamannya Imam Malik masih anak-anak.
Tapi sudah alim. Imam Malik sudah alim, terkenal dengan ahli fikihnya. Anas jadi dulu gini Pak, ada nama Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Ini Malik bin Anas, sudah cucunya sudah. Ya, sudah cucu sahabat. Ya, sudah cucu berarti. Diwolak-walik jenenge wong Arab itu biasa ngono. Mbai namanya Muhammad, punya anak Ahmad. Dan si Ahmad ini Rabi punya anak diberi jeneng Muhammad lagi, kayak mbai. Abuya itu Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, punya anak Syed Ahmad bin Muhammad, punya anak Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Jadi begitu. Jadi biar tidak jauh-jauh aja dengan nama Mbai. Masya Allah. Orang Arab biasanya begitu ya. Wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang tafarraqu, mereka yang bercerai-berai, waqtalafu, dan mereka selalu berselisih, mim ba'di, dari sesudah ma, apa yang ja'ahum, datang pada mereka al-bayyinat, keterangan yang jelas. Islam datang membawa wahyu yang diberikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Sudah jelas ini, masih berselisih. Sudah jelas kok, keterangannya sudah jelas. Ini wajib sholat, ini wajib, ngono sih diperselisihkan. Wajib piye? Wong sudah jelas. Ini halal, ini haram, sudah jelas, masih diperselisihkan. Sebentar, saya mau seminar dulu. Lah, sudah jelas. Bil bayyinat, Islam telah datang memberikan keterangan jelas. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa ma bainahuma, kalau yang antara haram dan halal tidak jelas, itu namanya subhat. Nah, ini sudah jelas. Masih mau diseminarkan. Lah kok seminar sesuatu yang sudah jelas? Musyawarah no. Poso Ramadan wajib, ngono sih diperselisihkan. Bahkan Allah sendiri yang sudah ngatur boleh mokelnya itu siapa ya. Kalau safarin au marotin, ya kan, kalau musafir atau sakit, ono sih diseminarkan. Waduh, saya yang saking kepinginnya Kak poso, ya apa, menyeminarkan sesuatu yang sudah jelas. Menyeminarkan sesuatu yang sudah jelas. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari sesuatu yang datang keterangan yang sudah jelas dari Nabi Muhammad. Wa ulaika lahum adabun adim, dan wa ulaika, dan mereka itu lahum, bagi mereka adabun, siksa, adimun, yang agung, siksa yang berat. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai, berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas dari Nabi Muhammad. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang besar.
Di Quran itu ada adabun alim, pakai alif tapi nggih, jangan ain. Adabun alim, salah. Adabnya pakai ain, adabnya pakai ain, tapi alimnya pakai hamzah, pakai alif. Adabun alim, siksa yang pedih. Tapi kalau pakai ain semua, adabun alim, siksa yang mengetahui. Apa siksa yang mengetahui itu? Satu huruf dirubah, maknanya berubah. Makanya hati-hati, Quran itu Masya Allah. Satu huruf, jangankan kok satu huruf Pak, kelebihan titik saja maknanya bro, kelebihan titik. Ar-Rahmanir Rahim, ha dibaca kha. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Merdu. Kelebihan titik bisa merubah makna. Berubah maknanya, berubah. Yang lebih parah lagi apa kemarin? Tasdid. Ya kana na'budu wa ya kana nasta'in. Beda dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya itu penting. Coba dibuang tasdidnya. Ya kana na'budu wa ya kana nasta'in, kayak Imam Luwe. Artinya hanya kepada sinar mataharimu kami menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu aku mohon pertolongan. Gara-gara apa tadi? Tasdidnya tidak dibaca. Pokoknya intinya Quran itu bahasanya adalah sensitif, gak kena berubah, harus cocok. Lah ini loh Pak, kehebatannya Al-Quran. Di antara Quran itu menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad, kaiso di palsu, tidak bisa. Mulai dari zaman Belanda dulu Pak, berusaha untuk memalsukan Quran, ketemuan. Bare orang-orang yang hafal Quran itu, lu kok ngene ketemu pasti. Itu disengaja. Gak disengaja pun ketahuan. Quran tidak bisa, tidak bisa kurang. Itulah diantara mukjizatnya Quran itu. Di antara kehebatannya Al-Quran itu, dikurangi satu titik, ketok. Kelebihan titik kelihatan. Apa yang kurang? Kalau tadi kelebihan, kalau dikurangi titiknya, kholaqoh menjadi halakoh. Misalnya khalaqallahu samawati wal ard. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Coba dibaca ha. Khalaqallahu samawati wal ard. Coba diartikan, Allah telah mencukur langit dan bumi. Mungkin tidak Allah mencukur langit dan bumi? Apa nih dicukur? Kelebihan. Oh, kekurangan itu. Kok dibaca? Ha. Ngono artinya beda jauh Pak, antara menciptakan dengan mencukur. Ini penting. Makanya orang belajar Quran ngeten iki hukumnya wajib. Wajib Pak, belajar Quran ini wajib. Maka kemudian kita niatnya niat belajar, terus ngaji,
Ngaji banyak keliru nih, langsung dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Dimaklumi, maklum orang masih belajar. Coba sombong, aku kadek belajar ngono tok ae. Moco pertama tok yang jelas sampai akhir yang jelas. Di tengah-tengah geremeng. Wal takum minkum ummatun wa ulaika humul muflihun. Ya cepat hatam. Tapi bacaannya koyok ngono. Apa komentar Nabi bagi orang yang sombong, tidak mau belajar, bacaannya gak karu-karuan? Kata Nabi, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Sudah berapa banyak orang yang baca Quran tapi dilaknat oleh Quran itu. Dilaknat oleh Al-Quran karena satu sombong, tidak mau belajar, bacaannya gak karu-karuan. Tetap niatin dalam hati apa? Belajar. Ya Allah, le ono salai, wong kula sik belajar. Iya wis gak apa-apa. Wong kamu sik belajar. Kan gitu. Inilah wajibnya ngaji, Pak. Rebu nih kalau Rebu depan insya Allah ada sarapannya. Karena Ahadnya saya tidak bisa, yang biasanya Ahad. Ini diganti Rebu nggih. Kalau Ahad ke luar negeri, Bondowoso namanya. Mau ziarah ke makam orang tua, mudik sekalian walaupun cuma 1 malam, ya 2 malam sampai di Embong. Jadi saya belum sempat mudik Pak kemarin. Jadi pulang umroh itu hari raya di sana, biasanya saya pulang nggak bisa. Kenapa? Saya sakit 2 minggu itu. Kemudian masih full ceramah. Akhirnya saya ambil waktu ini mari Jumatan berangkat, Ahad siang baru kembali ke malam. Jadi saya mohon maaf, Ahadnya yang tidak bisa diganti Rebu, nggih. Ya, Rebu ada breakfast together. Ada breakfast together. Rebunya. Demikian, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cepot gulana merah mun bade selopot anyon sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.